Kata sama saya, dan itu rumahnya dijaga oleh pasukan khusus baret merah. Dia tanya sama saya, Pak Daud, apakah ilmu hitam itu ada? Kalau memang ilmu hitam itu ada, buktikan keberadaan ilmu hitam itu di depan saya. Di situ saya bingung. Kalau saya tidak buktikan, dia tanya mana buktinya. Tapi kalau saya buktikan, berarti saya masih praktek ilmu hitam. Nah, di situ bingung saya. Dan apa yang terjadi? Saya doa. Kenapa? Yang ngomong ini jenderal, bukan kopral. Dan dia ngomong, mana buktinya? Jenderal bintang 2, komandan pasukan elit. Saya berdoa sama Tuhan. Tuhan, kali ini engkau perlu tolong saya. Tiba-tiba saya lihat ada suatu cahaya. Syop, cepat seperti kilat. Saya doa dalam nama Yesus. Langsung cahaya itu berubah menjadi paku terbang melayang di udara gini. Langsung jenderal ini berkata, apa ini Pak Daud? Itulah santet. Demi nama Yesus, plek jatuh. Belanja kebutuhan harian nggak perlu repot lagi. Ada Shopee Mart ekstra gratis ongkir. Mana? Di kamar kecas. Ya. Selagi anak belum berusia 16 tahun, buatlah dia membaca 10 buku ini. Kelak diharapkan masuk ke universitas ternama. Mereka pasti akan berterima kasih kepada Anda. Buku pertama, Orang Tua Bukan Pelayanku. Buku kedua, Jadilah Orang yang Jujur. Buku ketiga, Jadilah Orang yang Bersyukur. Buku keempat, Jadilah Orang yang Bertoleransi. Buku kelima, Saya Adalah Raja Pengendalian Diri. Buku keenam, Belajar Tidak Menakutkan. Buku ketujuh, Berani Menghadapi Kesulitan. Buku kedelapan, Sebenarnya Saya Sangat Hebat. Buku ke-9, Kebiasaan yang Baik akan menemani sepanjang hidup saya. Buku ke-10, Kerjaan Sendiri Dikerjakan Sendiri. Langsung dia ngomong gini, siapa penyantetnya? Alamat di sini, jalan ini, pelakunya ini. Kok tahu Pak Daud? Bekas tukang santetnya. Nah, langsung dia ngomong, Pak Daud, siap. Anda diminta sama negara saat ini untuk menjaga keamanan negara. Anda diminta untuk menjaga Presiden Republik Indonesia, SBY. Saya diminta untuk menjaga SBY untuk pengamanan khusus, untuk penangkal, melumpuhkan ilmu hitam. Tidak terlalu lama, 2004 sampai 2014. 10 tahun saya menjaga presiden. Khusus bagian untuk penangkal ilmu hitam dan untuk penanggulangan teroris. Nah, waktu itu 10 tahun dan saya mengundurkan diri 2014. 2013 saya minta pengunduran resmi, minta sama Kasat bahwa 2014 siapapun presidennya saya tidak jaga lagi. Nah, kenapa? Saya mau kembali ke gereja. Makanya 10 tahun lebih saya tidak khotbah di tempat pendeta Samuel Gunawan. Nah, sekarang baru nongol. Nah, yang kesaksian bagaimana saya bertobat. Kalau orang belum kenal saya, mantan paranormal, dukun sakti. Dikira orangnya kakek berjenggot gondrong. Tidak taunya orangnya kecil tapi keren. Nah, saya orang Blesteran, papa saya orang Chinese, mama saya ibunya Jawa, ayahnya Cina. Jadi saya 75% Chinese, 25% Jawa. Dari keluarga Jawa inilah mama punya ibu, yaitu nenek saya. Nenek ini punya ibu lagi, yaitu kakek nenek buyut. Keluarga dari kakek nenek buyut inilah kakek nenek guru saya. Kakek saya terkenal dengan tokoh aliran putih, Sapuangin. Terkenal dengan ilmu saipi angin pindah tempat. Dan terkenal dengan ilmu kebal, aji lembu sekilan, tembak sejengkal. Dan terkenal dengan ilmu panglemunan, ilmu menghilang.
Dan kakek saya dulu dari PETA, pembela tanah air. Dan dia dulu dari PETA jadi Heiho, pasukan Jepang. Karena dulu kan dipaksa semua untuk ikut pasukan itu. Nah itu beliau satu lettingnya Ahmad Yani. Di Lazada, murah nampol tiap hari. Jutaan pilihan, murahnya nampol. Belanja 50.000, gratis ongkir. Beli sekarang. Nah itu kakek saya, PETA awal. Nah kakek saya tokoh aliran putih, nenek saya tokoh aliran hitam. Nah lahirlah saya abu-abu. Nah nenek saya terkenal ilmu santetnya setan kober. Kalau dia bunuh orang, anak cucu dibunuh semua. Dan dia menguasai santet 3 benua dengan keahlian menyetop jantung. Nah, kakek nenek buyut saya mengalami susah mati kalau ilmunya tidak diturunkan. Dan yang bisa menurunkan ilmunya adalah seseorang yang memiliki hari kelahiran weton stupaing dalam angka Jawa 99. Nah, di antara 5 bersaudara, laki semua, Pandawa 5. Saya anak nomor 2, lahir di weton Keramat. Karena itulah, sejak usia 9 tahun, dididik dan dilatih untuk menjadi seorang dukun. Dan waktu itu saya masih ingat guru saya ngomong sama saya gini, untuk menjadi yang terkuat harus menjadi yang paling menderita. Apa yang paling kamu takutin dalam hidup ini? Saya hanya takut satu aja, lapar. Betul? 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 Siapa yang setuju? Angkat tangan. Nah, langsung guru saya ngomong, kamu takut lapar. Apa yang kamu takuti itulah, jadilah yang ditakuti itu. Langsung dia bawa 1 pisau, lama 1 botol air, dibawa ke hutan. Jep, langsung. 1 bulan ketemu saya, kamu hidup atau mati. Kamu takut lapar, sekarang benar-benar. Nah, di dalam hutan itulah saya bertahan. Hanya 1 botol air dan 1 pisau, maka saya bisa makan kucing, ular, kadal, kodok, semua sikat. Yang tidak saya sikat hanya kaki meja. Nah, disitulah saya bertahan. Makanya saya tidur dulu pakai pisau senjata. Nah, disitulah saya dilatih awal pertama. Ingat, kamu takut sama setan dan jadilah setan itu. Wah, itu motonya seperti itu. Kalau yang menghalangi kamu dewa, tebaslah dewa, bilang itu. Di situ saya diajar bagaimana kekuatan itu. Nah, sekarang setelah kamu punya mental, baru belajar ilmu gaib. Jadi kalau orang nggak punya mental belajar ilmu gaib, jadi sarno, sarape keno. Jadi mental dulu dikuatin dulu. Nah, pertama kali saya belajar adalah aji tapak banyu, ilmu mengambang di atas air. Gara-gara punya ilmu itu, sampai sekarang tidak bisa renang. Nah, disitulah saya belajar ilmu kebal, ilmu menghilang. Nah, selama saya belum bertobat, tidak pernah bayar bis dan angkot. Setelah tobat, baru bayar. Jadi setiap hari saya gunakan ilmu itu, ting, hilang. Nah, usia 10-11 tahun dibekali 100 macam pusaka, keris, tombak, pedang, dan 6 pusaka kebal. Besi kuning, mustika delima, lulang kebelandoh, kitab Stambul, kul buntet, badar besi, anti tembak, anti bacok, anti cukur. Jadi semua kebal. Saya masih ingat itu. Guru saya, setelah saya menguasai ilmu kebal, ilmu besi kuning, rubah dan susuk jarum emas dan jarum tembaga, guru saya lupa, aduh kamu kan belum disunat. Langsung ngomong, ya sekarang coba aja sunat, siapa tahu masih mempan. Nah, akhirnya disunat.
nyunat gini. Yang nyunat gini, udah telanjur kebal sempurna. Jadi rambut ndak bisa dipotong, semua ndak bisa dipotong semua. Kebal semua. Guru saya ngomong, udah terlanjur gimana? Wah, udah langsung kebal. Rambut ini hanya bisa dipotong kalau bacaan selamatan, terusan baca mantra dulu, baru bisa dipotong. Kalau enggak bisa, kebal rambutnya adalah. Nah, guru saya ngomong, ingat, kamu sudah menguasai kebal sempurna. Ingat, kalau kamu mati, tolak langit, tolak bumi, badanmu tidak bisa kembali ke tanah, karena seluruh tubuh kamu kebal segala senjata. Nah, di situ lulus SD saya dibekali ilmu Aji Sirep Begonondo. Kalau mantra itu diucapkan, satu kampung tidur semua. Ilmu untuk ngerampok. Nah, kalau zaman dulu untuk perang kan. Sirep itu guru saya. Kelas 2 SMP guru saya berkata, ada satu langkah lagi. Kamu harus menguasai ilmu terakhir. Ilmu pamengkang jagat tutup bumi sapitu. Membelah dunia dengan kekuatan 7 kegelapan paling gelap. Tapi ilmu yang memiliki rahasia. Seumur hidup kamu tidak boleh menikah dan berhubungan dengan wanita. Harus jadi perjaka ting-ting, bukan tong-tong. Iki yang susah. Kamu harus hidup dalam mati dalam kehidupan. Mati akan cinta, mati akan nafsu, mati keinginan. Dan puncak tertinggi dalam semua kekuatan gaib adalah hidup dalam kematian. Nah, setelah saya menguasai ilmu itu, guru saya berkata, dengan menguasai ilmu terakhir, sudah waktunya kita berpisah. Sebelum aku mati, aku tahu rahasia takdir. Nanti kira-kira usia 18 tahun, kamu akan melihat suatu cahaya terang. Dan usia 19 tahun, kamu akan ketemu seorang raja yang datang dan muncul dari timur. Dan kalau kamu ketemu dia, itulah jalan terang. Kira-kira umur berapa guru? 17-18, kira-kira itu. Kamu melihat cahaya itu. Langsung saya tanya, guru, bagaimana saya ketemunya? Sang takdir menuntun jalan takdir kamu. Kira-kira usia 18 tahun, kamu lihat terang. Usia 19 tahun, kamu akan ketemu seorang raja yang datang dan muncul dari timur. Waktu aku hidup tidak pernah bikin susah anak cucu. Demikian nanti waktu aku mati. Aku mati kira-kira jam 2:30. Sebelum aku mati, tak tinggali rezeki. Besok nomor buntut SDSB, Rebu malam Kemis, keluar nomornya 50. Kamu belikan ini uang untuk beli peti matiku. Jadi peti mati. Langsung gini, Tony, ya guru, ingat, waktu aku masih muda seperti kamu, aku ingin ada di atas. Dan pada waktu di atas, tidak ada kawan dan tidak ada lawan. Dan guru saya memang sampai matinya tidak tertandingi. Dan dia itu umur 100 tahun, itu masih saya ngelatih bela diri setiap hari 6 jam. Dan sekali tendang, pohon pisang ambruk. Dan dia kalau 3 meter, gitu lah. Itu masih latihan. Seperti aku muda, demikian saat ini. Gitu. Waktu aku muda, aku seperti kamu, ingin ada di atas. Aku latihan, skill, kemampuan, instingku sama. Sampai aku ada di atas. Dan ingat, pada waktu kamu di atas, ingat wasiatku. Kamu harus hidup seperti di bawah. Skill kamu, latihan kamu, insting kamu, dan kemampuan kamu sama seperti waktu di bawah. Waktu di atas, kalau kamu berubah, kamu hancur. Jadi kamu punya kemampuan, skill, kemampuan, insting kayak di bawah. Aku akan mati, kumpulkan seluruh keluarga. Langsung keluarga dikumpulin semua, langsung dia gini. Saat kamu curiga ada gejala tapi selalu mengabaikan, ingat, ada sahabat yang masih setia sama kamu.
yang butuh curhat ke kamu, yang tertawa dengerin ceritamu. Ada keseruan yang masih ingin dibagi, perjuangan yang masih berlanjut. Ada rencana seru selepas pandemi. Mimpi bersama yang belum dimulai. Dan ada sahabat yang gak mau kamu kenapa-kenapa. Untuk sahabatmu, segera tanya dokter bila curiga ada gejala. Chat dokter terpercaya Halodoc sekarang. Jaga diri untuk jaga mereka. Halodoc, teman hidup sehat. Dari bebas nunggu sampai bebas ongkir, Tokopedia selalu ada, selalu bisa. Dari bayar nyicil tanpa kartu sampai bayar kartu tanpa nyicil, Tokopedia selalu ada, selalu bisa. Dari piyama bunga-bunga sampai investasi reksadana, Tokopedia selalu ada, selalu bisa. Meninggal tanpa sakit, dah meninggal, langsung meninggal. Setelah guru saya meninggal, saya kehilangan arah. Usia masih remaja, dibekali kekuatan sehebat itu. Katanya ada dukun sakti, saya datengin. Itunya, ting, ilmu menghilang. Dukunnya bingung, menghilang di mana anak ini? Malah dukunnya jadi murid saya. Saya kalahkan dukun-dukun berbagai aliran, bertarung terus setiap hari, bertarung terus. Karena ilmu itu kan panas, mau nyoba terus. Untuk menjadi kayak guru saya, legenda, tak terkalahkan. Saya kalahkan lawan-lawan. Mendekati usia 18 tahun, diajak kakak saya. Tan, ada KKR-nya Gilbert Lumaindong. Ceweknya sip-sip. Saya ngomong, enggak bisa. Pantangan saya perempuan. Yang cari cewek bukan kamu, tapi saya. Kamu cukup gunakan aji jaran goyang. Teko gendeng mulih ngangkleng, datang sinting pulang edan. Nah, kalau kena ilmu itu susah lepas. Nah, saya ikut KKR Gilbert, duduk di belakang. Tiba-tiba Gilbert berkhotbah, orang Kristen tidak bisa disantet, tidak bisa dimantrai. Dari belakang saya berkata, ini pendeta gemuk montok nantang orang. Saya baca mantra setan kober. Yes. Gilbert berkata, haleluya, ilmu saya kabur. Song Gilbert ngomong, siapa dukun-dukun jimat-jimat maju ke depan. Saya kan tidak bisa bahasa Inggris. Saya kira Artakol itu tempat adu ilmu. Dari belakang saya maju ke depan. Wah, langsung. Untuk apa? Daftar bertarung. Maju. Nggak taunya Artakol itu maju didoain. Saya tantang Gilbert bertarung. Kalau aku kalah ikut kamu. Kalau kamu menang, ingat, kalau aku kalah ikut kamu. Kalau kamu menang, aku ikut kamu. Tapi kalau aku menang, kamu mati. Gilbert ngomong, baiklah. Saya singkat aja. Saya bertarung sama Gilbert, ditemani berapa pendeta dia. Saya kalah, mental, hilang ingatan, gila 1 tahun. Saya didoain pendeta-pendeta, bukan tambah sembuh, tambah gila. Nah, tepat 1 tahun, tiba-tiba terdengar suara, akulah Alfa, akulah Omega, akulah yang awal, akulah yang akhir. Aku telah mati, bangkit, hidup kembali. Akulah aku, YHWH, Yahweh. Jadi pada waktu saya mendengar nama Allah, itu adalah Yahweh. Langsung. Wajahnya melebihi cahaya matahari, sinar pelangi. Akulah Alfa, akulah Omega, aku adalah aku, akulah aku, YHWH, Yesua HaMasiah. Saya ketemu Yesus sendiri tahun 93. Nggak bisa lihat wajahnya, hanya jubahnya dan lubang pakunya ada di sini. Coba semua pegang bagian sini. Bukan di sini. Lebaran sebentar lagi, keluarga telah menanti. Sayangnya tahun ini tak mungkin tuh kembali.
sana membakar kasihmu, sepi dari rumah. Kalau di sini dipaku robek, maka bagian sini maka bisa inilah. Saya ketemu Yesus sendiri tahun 93 dan dia langsung ketemu saya, tumpang tangan, langsung gini, hilang. Disitulah saya bertobat, sembuh dari hilang ingatan. Saya ketemu Gilbert, disuruh sekolah Alkitab. Saya sekolah Alkitab di Intios, murid pendeta Pontas Pardede, lulus tahun 96, ranking 4, tepuk tangan dulu. Karena muridnya tinggal 4. Nah, tahun 2001 saya diminta untuk ngasih pengarahan di Akademi Kepolisian Semarang. 2001 bidang reserse intelijen, penangkal ilmu hitam. Jadi untuk bagaimana mengeksekusi ilmu kebal atau menangkap kejahatan berhubungan ilmu menghilang, ilmu reserse, penyidikan. Itu tahun 2001 sampai 2003 di Akademi Kepolisian Semarang. 2004-2014 saya jaga presiden. 2014 sampai sekarang saya kembali ke gereja. Nah, tapi waktu saya jaga tetap ke gereja pelayanan, tapi tidak seperti sekarang ini. Sekarang banyak untuk keluarga. Dulu hampir tidak ketemu. Tiba-tiba anak udah gede gitu lah. Nah, dan apa yang terjadi? Saya mau tanya sama saudara, siapa yang percaya Yesus, yakin masuk surga? Angkat tangan. Apakah kalian pernah mati? Berbagailah orang yang percaya, walaupun tidak melihat. Saya percaya karena saya melihat. Kita buka dalam Injil Yohanes pasal 14. Injil Yohanes pasal 14. Injil Yohanes pasal 14. Ayat pertama sampai dengan ke-7. Injil Yohanes pasal 14 ayat pertama sampai dengan ke-7. Saudara yang genap, saya yang ganjil. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Ayat 2 sudah baca? Hey, it's me, your prom date, the one in the red with the crown on her head that you said you could never hate. It's been around 6 months since we last talked, and I heard you have a new girl, and I heard that she's hot. I just have some questions that I need to know before I can move on. I just need some more. Soalnya kan orang lihat juga bosan apa pengen lihat-lihat jalan-jalan. Selagi anak belum berusia 16 tahun, biarkan dia membaca 10 buku ini. Kelak diharapkan masuk ke universitas ternama, mereka pasti akan berterima kasih kepada Anda. Buku 1, Orang Tua Bukan Pelayanku. Buku 2, Jadilah Orang Yang Jujur. Buku 3, Jadilah Orang Yang Bersyukur. Buku 4, Jadilah Orang Yang Bertoleransi. Buku 5, Saya Adalah Raja Pengendalian Diri. Buku 6, Belajar Tidak Menakutkan. Buku 7, Berani Menghadapi Kesulitan. Buku 8, Sebenarnya Saya Sangat Hebat. Buku 9, Kebiasaan Yang Baik akan menemani sepanjang hidup saya. Buku 10, Pekerjaan Sendiri Dikerjakan Sendiri. Di rumah apa, Dara? Dan apabila aku telah pergi ke situ dan tak menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi, jadi mana kami tahu jalan ke situ. Oh iya sih. Emang kucing dipakai di sini juga ada sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kau mengenal dia, dan kamu telah melihat saudara dia. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Nah, hanya ada satu jalan untuk masuk surga, yaitu nama Yesus. Nah,
Dan Yesus pergi ke surga, naik ke surga untuk nyiapin rumah bagi kita. Di rumah Bapa banyak tempat tinggal. Waktu saya lulus sekolah Alkitab, saya lihat kehidupan pendeta. Pendeta itu susah sekali. Banyak proyek thank you, proyek terima kasih. Capek-capek doain jemaat dalam nama Yesus sampai ludah habis. Waktu mau pulang hanya ngomongnya gini, terima kasih pendeta, ongkos pulang pergi bayar sendiri. Dan saya lihat jemaat yang pelit sama yang murah hati, banyak yang pelit. 1000 jemaat, 900 pelit, 100 orang itu murah hati, itu pun mujizat. Wah, saya lihat wah susah sekali jadi pendeta. Maka saya banting setir ke bisnis. Karena jadi pendeta berat, jadi hamba Tuhan proyek thank you. Ada detik. Nah, saya mulai bisnis dan berhasil. Seumur hidup saya, dari saya lahir tahun 74 sampai 2018, saya tidak pernah utang bank. Saudara boleh cek bank seluruh dunia tentang saya seputih salju. Saya tidak ada utang bank seumur hidup, karena saya paling takut utang bank. Nah, disitulah saya merintis bisnis dari pengecer, agen sampai jadi pabrik tanpa utang bank dan hanya modal 100.000 rupiah. Saya jadi pabrik plastik. Nah, setelah berhasil, lupa panggilan Tuhan. Nah, makanya orang lupa Tuhan itu pada waktu diberkati. Manusia ingat Tuhan waktu susah, betul? Yang ngomong betul pelaku semua. Dan apa yang terjadi? Waktu saya doa, Tuhan bicara, Daud, ada apa Tuhan? Sudah waktunya kamu pulang ke rumah Bapa. Hah? Mati. Saya ngomong sama Tuhan, Tuhan, kalau kiranya umurku diperpanjang sesaat saja, aku melayani Engkau sampai akhir hidupku. Tuhan berkata, sudah waktunya. Di situ saya bingung, kalau saya mati modelnya kayak apa?